Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Christian Esther Tolib dengan NIM E1031231066, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A Rek A. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab pada buku Birokrasi dan Public Governance. Baik, pada bab pertama yaitu definisi dan aliran birokrasi. Bab ini membahas birokrasi dan berbagai pandangan serta teori terkait dalam konteks organisasi pemerintahan. Birokrasi seringkali dikonotasikan negatif oleh masyarakat karena pengalaman buruk dalam pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen yang lambat dan tidak efisien. Namun, birokrasi sebenarnya memiliki fungsi penting dalam organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Beberapa tokoh memberikan definisi tentang birokrasi dengan pemahaman bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang kompleks dan dioperasikan oleh pejabat yang dipekerjakan negara. Ada pula perbedaan pandangan di mana beberapa melihat birokrasi secara positif, negatif, ataupun netral. Pada bab ini menjelaskan beberapa teori birokrasi seperti model administrasi rasional oleh Max Weber yang memandang birokrasi sebagai sistem yang rasional dan terstruktur. Ada juga teori power block yang melihat birokrasi sebagai penghalang kekuasaan rakyat, serta teori oversupply yang menilai birokrasi sebagai organisasi yang terlalu besar dan memakan banyak sumber daya. Terakhir, teori New Public Service menekankan peran birokrasi sebagai pelayan publik yang harus mengutamakan kepentingan rakyat. Secara keseluruhan, birokrasi diperlukan dalam pemerintahan modern untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan publik, namun harus dievaluasi dan dioptimalkan agar dapat berfungsi secara efisien dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Selanjutnya pada bab kedua yaitu pemikiran Weber tentang birokrasi. Max Weber dikenal melalui pemikirannya tentang birokrasi yang dijelaskan dalam karya The Theory of Economic and Social Organization. Ia memperkenalkan konsep the ideal type of bureaucracy yang mencakup ciri-ciri organisasi rasional yang sesuai untuk masyarakat modern. Birokrasi dijelaskan sebagai bentuk organisasi administrasi yang rasional di mana aturan-aturan jelas menjadi pedoman utama dan motivasi manusia digerakkan oleh proses rasionalisasi. Weber juga mengidentifikasi 4 tipe tindakan sosial yang mendasari motivasi manusia. Yang pertama didorong oleh emosi, yang kedua tindakan tradisional yang didasari pada kebiasaan, yang ketiga tindakan rasional nilai yang dipandu oleh nilai-nilai yang dipegang teguh, yang keempat tindakan rasional instrumental yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang terukur. Weber juga mengembangkan dalil otoritas legal yang mendasari birokrasi modern, di mana hukum dan aturan menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Sistem birokrasi ini dibentuk dengan aturan-aturan yang hierarkis, impersonal, berbasis kualifikasi, dan memiliki struktur karir yang jelas. Meski demikian, konsep Weber tentang birokrasi juga menerima kritik dari banyak pemikir seperti Merton, Parson, dan Marx yang menyoroti aspek-aspek negatif birokrasi seperti struktur hierarkis yang kaku, konflik antara pejabat dengan warga negara, serta pengabaian terhadap efisiensi dan faktor-faktor sosial. Weber menanggapi kritik ini dengan menekankan bahwa birokrasi rasional berfokus pada otoritas yang berdasarkan pengetahuan, bukan hanya efisiensi, dan bahwa faktor budaya mempengaruhi penerapan birokrasi tersebut. Dan pada bab ketiga tentang patologi birokrasi. Pada bab ini dijelaskan konsep patologi birokrasi merujuk pada penyakit yang dialami oleh birokrasi yang menyebabkan tidak efisiensi dan tidak efektivitas dalam pelayanan publik. Istilah ini diadaptasi dari bidang medis yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi birokrasi yang sebelumnya sehat bisa mengalami kerusakan karena berbagai faktor seperti manajemen yang buruk, korupsi,
kurangnya keterampilan atau pelanggaran peraturan. Di era globalisasi dan masyarakat yang semakin kritis, birokrasi harus mampu beradaptasi untuk memenuhi tuntutan publik yang mengharapkan pelayanan yang optimal. Sondang P. Siagian membagi patologi birokrasi menjadi 5 kategori: persepsi dan gaya manajerial, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kecenderungan mempertahankan status quo, dan arogansi. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, pelayanan yang tidak memadai karena kekurangan kompetensi, pelanggaran peraturan perundang-undangan, korupsi, suap, dan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan birokrasi. Perilaku disfungsional, sikap birokrasi yang acuh, sombong, dan berbelit-belit akibat situasi internal, yaitu konflik internal dalam birokrasi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja secara optimal. Birokrasi yang tidak mampu memperbaiki dirinya berisiko menghadapi penolakan dari masyarakat yang bisa berujung pada protes dan ketidakstabilan sosial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.